Pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club. Masih ada satu narasumber yang akan bergabung dalam diskusi malam hari ini. Seorang pemilik kerajaan bisnis, transportasi bis, hotel dan mall di Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan. Dan langsung saja saya menyapa, selamat malam Pak Muhadi, CEO PT Dedi Jaya Group. Malam Pak Muhadi. Pak Muhadi, boleh cerita sedikit pengalaman selama pandemik? Tentunya Anda mengalami kerugian yang cukup besar. Boleh di-share berapa angka terkait dengan kerugian bisnis Anda? Terima kasih. Pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Ya. Dengan kondisi yang berkepanjangan ini, banyak pengusaha besar, menengah, UMKM ini mengalami banyak kerugian. Saya berharap Lebaran tahun ini diberi lampu hijau untuk bisa mudik pulang kampung. Langsung. Dari masing-masing daerah. Masalahnya mudik ini sudah menjadi tradisi. Setiap tahun itu orang tradisi mudik ini tidak bisa Hindari ya. Tidak bisa dihindari. Tetapi karena tahun kemarin kondisi pandemi ini yang akhirnya aturan pemerintah mau tidak mau kita harus ikuti. Sebetulnya ini sangat banyak merugikan masalah transportasi, masalah perhotelan, juga masalah di bisnis retail. Ini banyak yang dirugikan. Saya berharap tahun ini pemerintah memberi lampu hijau untuk bisa mudik. Oke, Pak Muhadi, ini sebenarnya pertanyaan saya berikutnya, tetapi sudah diborong sama Pak Muhadi ini, ya. Luar biasa ini Pak Muhadi. Pak Muhadi, memang kalau dilihat dari data yang saya miliki, lokasi-lokasi di tempat Anda ini memang di jalur Pantura ini potensi yang kalau mudik diizinkan, ini perekonomian akan meningkat cukup signifikan. Kalau arus mudik, arus balik diizinkan, semua ekonomi ini akan meningkat. Dan saya berharap habis Lebaran ini, termasuk anak sekolah, perkuliahan, supaya bisa dibuka kembali. Masalahnya banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Orang yang banyak dirumahkan, di PHK, ini membuat prihatin kita semuanya. Pak Muhadi, pertanyaan singkat dari saya. Ekonomi atau kesehatan? Dari kacamata Pak Muhadi, mana yang lebih penting? Semuanya juga penting. Masalahnya yang namanya sehat itu mahal harganya. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan. Tapi sehat pun tanpa uang, hidup kita jadi lemes. Ya, betul. Saya kebetulan saya juga punya bisnis di kesehatan rumah sakit. Punya bisnis juga di bidang-bidang lain. Jadi ini sama-sama penting. Ekonomi, mohon maaf Pak Ganjar, karena ada yang disampaikan dengan orang yang ekonominya tidak kuat, urusan perut, kalau perutnya lapar, orang itu bisa membuat kufur dan kejahatan. Ya. Maka ini sama-sama harus seimbang. Iya, Pak Muhadi. Ekonomi juga ditunjang, kesehatan juga harus ditunjang. Mas Ganjar, mungkin ada pesan Anda gitu dengan misalnya menghadapi pengusaha seperti Pak Muhadi yang tetap kekeh, ayo dong pemerintah mengizinkan untuk mudik begitu, karena ada concern tadi yang beliau sampaikan bahwa banyak PHK dan lain sebagainya. Mas Ganjar. Iya, sebenarnya dengan pandemi yang sudah 1 tahun itu ada cerita kebiasaan, ya, kebiasaan. Jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, boleh.
Saya kira dunia penerbangan ya Garuda dipimpin Pak Aya, kebiasaan barunya dirubah semuanya, meyakinkan pada masyarakat, terus bagaimana cara berkomunikasi, mengatur seat dan sebagainya, itu kan kebiasaan. Ya. Sambil kemudian pemerintah memberikan vaksin. Nah, sekarang lagi turun nih kondisinya, maka kita antisipasi, tapi jangan sampai terjadi second wave. Kalau terjadi second wave bahaya semuanya. Maka kalau kondisi seperti ini, kesehatan tetap harus nomor satu. Harus tetap nomor satu. Kenapa? Kemudian pemerintah selalu refocusing, memberikan semuanya. Ini kondisinya darurat, tidak bisa tidak. Nanti kalau kemudian kita tidak hati-hati, tidak prudent, terus kita membuat kebijakan itu keliru, terjadi second wave, saya tidak membayangkan lagi bagaimana kondisi nakes yang ada. Maka kalau kemudian belajar 1 tahunnya itu sudah cukup, maka ayo prokesnya kita perketat. Yang ketat-ketat sudah diikuti, maka silahkan jalan. Yang mau naik pesawat sudah dicek aman. Yang mau naik bis dicek semuanya aman, silahkan jalan. Kan kita mesti memastikan bahwa kita sendiri semuanya ini bisa sehat, bisa terukur, ada request-nya, ada suratnya, ada sertifikatnya bahwa hari ini kita sehat. Kan bisa jalan sebenarnya. Iya, Mas Ganjar. Problemnya kemudian yang tidak tertib itu aja kita kurangin ya semuanya. Baik, strategi Garuda sendiri kalau melihat ataupun misalnya menghadapi sosok penumpang seperti Pak Muhadi ini, tentunya Garuda akan happy sekali begitu, akan pergi dengan menggunakan pesawat atau pilihan yang lain. Tetapi strategi Garuda sendiri jika ini diperbolehkan. Ya, jadi gini, kami ini dari awal sudah memposisikan diri, memastikan bahwa kesehatan nomor 1. Ya. Nomor 2 kesehatan. Bahwa habis itu kita ngomongin soal bisnisnya gitu kan. Karena kita percaya kalau ini nggak selesai kesehatan, bisnis juga nggak akan balik-balik gitu kan. Tapi memang saya setuju dengan Pak Muhadi, kita mesti kenceng ini proses disiplin, proses memastikan prokes di dalam perjalanan itu mesti kita saling jaga gitu. Kalau naik Garuda, Anda naik Garuda terus main-main masker, lepas, bercanda, begini segala macam, saya udah keluarin SOP. Sampai di tempat panggil satpam, masukin. Karena ini soal serius gitu kan. Jadi kalau kita sama-sama disiplin, sama-sama mendukung, nomor 3 udah bisa kita secepatnya capai Mas Ganjar ya. Jadi Mas Ganjar juga kan welcome selama semuanya disiplin. Oke. Prof, sepertinya waktu Anda untuk memberikan catatan Renat, saya berharap di dalamnya ada sisi positif dan lampu hijau juga. Silakan Prof. Baik, ya. Inilah catatan Renald Kasali. Mudik jangan lagi. Begitu insting manusia Indonesia di masa pandemi. Antara kerinduan sebagai musafir yang mengembara jauh dari kampung halaman pada penghormatan asal-usul, dengan ancaman pada kesehatan ataupun kepunahan sebuah rumpun. Namun bukan manusia kalau tak menggunakan akalnya untuk hidup berparadoks. Sebab dari dulu keberlangsungan itu memang paradoks. Antara ekonomi dan kesehatan yang bukan berjalan masing-masing, namun bergandengan tangan, dibingkai oleh budaya dan aturan baru tentunya. Setahun adalah cukup waktu untuk memahami apa yang terjadi dan menyusun langkah-langkah ke depan. Pada saat itu, kita menjalankan mudik dengan cara-cara baru. Ya, cara-cara baru. Dan mulai memberi ruang untuk perputaran ekonomi. Dimulai dari skala yang kecil. Ya, seperti kita membuka jendela di pagi yang sejuk untuk mengajak sinar mentari masuk. Sedikit saja dulu dan selalu adaptif. Segera pulang kalau yang mudik terlampau banyak, atau sebaliknya bergegas berangkat kalau banyak yang membatalkan perjalanan. Bukankah manusia abad ini dituntut serba tangkas untuk bergegas dan mengambil tindakan agar tidak punah, namun tetap bahagia? Itulah insting pandemik. Terima kasih Prof. Renat Kasali. Terima kasih banyak Pak Irfan, Mas Ganjar, Pak Muhadi. Mas Ganjar, terima kasih Pak Muhadi.
Semoga lebih lancar ke depan ya. Iya, semoga semua berjalan Pak dengan Irfan, lancar. terima kasih. Terima kasih. Baik, sepertinya kita harus tutup Vita, diskusi malam hari ini, Prof. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dan menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.